Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang Adobe After Effects ya, teman-teman ya. Tapi sebelum masuk ke After Effects, saya ingin mencoba untuk kembali lagi mengingat-ingat tentang Adobe Photoshop ya. Nah, di Adobe Photoshop ini ya, kalau kalian masih ingat, itu untuk membuat sebuah motion sederhana, kita itu kan ditawarkan di dua pilihan ini ya. Dia bisa video timeline atau frame animation. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, memang sebetulnya ada Photoshop itu merupakan software induk ya, di mana sebetulnya di Adobe Photoshop sendiri sudah memiliki berbagai feature gitu ya, yang sifatnya itu fundamental. Kalau ingin dikembangkan lagi lebih lanjut, ya itu bisa di software yang lainnya gitu ya. Nah, diskusi kita hari ini kita akan berbicara tentang After Effects dan bedanya apa dengan Adobe Animate gitu ya. Nah, kita ambil dulu contoh yang dari Create Frame Animation. Kita create ya. Nah, kalau frame animation itu sebetulnya basicnya adalah Adobe Animate karena dia bergerak dari frame by frame gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sekilas aja, kalau kita ingin melakukan sebuah pergerakan ya kita tinggal tambah frame-nya, kita geser objeknya, maka dia otomatis akan bergerak gitu ya. Jadi dia cuma mengcapture aja. Setiap frame dia akan pindah gitu. Ya, jadi kayak kita nonton film kartun gitu. Itu kan dia digambar satu persatu lalu digerakin secara cepat begitu. Nah, basicnya itu ya, itu ada animate ya. Bedanya apa? Kalau After Effect ya, After Effect itu kalau kita klik di sebelah sini ya, dia akan menjadi sebuah video transisi sebenarnya. Tapi karena ini masih ke bawah, saya coba untuk delete dulu ya ininya, supaya dia clean clean ya, nggak terpengaruh yang tadi ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, itu secara interface ini tuh interface untuk After Effects gitu. Jadi dari layer di sini kalau kita buka dia akan muncul beberapa atribut gitu. Di sini ada opacity, position, style gitu ya. Nah, untuk bikin sebuah pergerakan ya, itu sifatnya adalah sebuah keyframe ketemu lagi dengan keyframe gitu ya. Jadi saya ambil contoh di sini. Kalau ini kan jarak waktunya ya, di sini ada 4 detik. Lalu kita klik stopwatch-nya di sini, maka dia akan membentuk sebuah keyframe di sini. Nah, ingin kita gerakin, ya sudah kita tinggal geser track-nya, kita geser kemanapun, ya kita bisa balik lagi ke sini, kita bisa balik lagi ke sini, kita bisa tambahkan lagi ke sini, gitu ya. Maka dia secara otomatis akan bertransisi, gitu. Ya, dia bertransisi lah intinya. Dia mengejar dari keyframe pertama ke keyframe selanjutnya, gitu. Nah, basic dari After Effects itu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi keyframe ketemu dengan keyframe selanjutnya. Kuncinya itu. Ya. Eh, kalau Adobe Animate yang tadi, dia frame by frame. Kalau ini keyframe ketemu keyframe. Ya, secara prinsipnya seperti itu logiknya gitu. Jadi dia lebih banyak transisi yang memiliki efek lebih komprehensif lah. After Effects itu keunggulannya itu. Tapi ya kalau di Adobe Animate kecenderungannya itu filenya itu bisa di convert menjadi HTML. Keperluannya itu biasanya untuk website. Dia bisa interaktif, ada buttonnya gitu ya. Walaupun sekarang perkembangan After Effects juga sudah banyak yang sifatnya interaktif juga ya. Mungkin itu bisa dipelajari nanti lebih lanjut kalau kalian kecenderungannya suka terhadap seperti virtual reality gitu ya. Itu bisa kalian pelajari lebih lanjut gitu ya. Nah, kita akan pindah ke After Effects ya teman-teman ya. Photoshopnya cukup sampai sini aja. Nah, ini tampilan After Effects-nya ya teman-teman ya. Saya menggunakan After Effects yang terbaru ya. Jadi kalau kalian versinya nggak sama mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Tapi sebenarnya secara fundamental sama-sama aja. Kita new project.
Ya, lalu di sini akan ada new composition. Ya, kalian bisa klik di sini walaupun interface-nya banyak. Bisa jadi kalian sedikit berbeda, tapi kalau untuk nyamain itu ada baiknya kita window workspace lalu pilih yang default. Ya, supaya dia sama ya. Seperti ini gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita pilih new composition. Di sini kita kasih nama, misalkan namanya train. Ya, kita pelajari yang basic dulu aja, nggak usah bingung-bingung. Width sama height-nya bikin 1000 kali 1000 aja, supaya size-nya tidak terlalu besar. Frame per second itu artinya FPS, ya. Jadi selama 1 detik ada terdapat berapa frame, kita ambil aja 25. Start time code-nya dari 0, lalu durasinya kita setting 10 detik aja. Jadi ini detiknya ya teman-teman ya. Kalau di sini menit, di sini jam. Ini sepersekian detik lah kira-kira gitu. Bikin aja 10 detik supaya nggak terlalu lama ya. Background color putih aja is okay. Nah, kita udah ada seperti ini ya bidang kerjanya ya. Kalau kalian lihat ya tampilannya itu mirip-mirip seperti ada Photoshop tadi ya. Walaupun di sini lebih rumit tentunya ya. Lihat di bagian sini aja terbagi dua gitu ya. Supaya gampang kita bikin aja dulu kotak sederhana deh. Ya, jadi di sini warnanya warna biru, struknya 32 pixel, warnanya warna orange. Kita kasih warna biru. Oke, kita bikin. Ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah apa namanya layer ya, membuat sebuah shape biasa. Nah, ketika saya lepas ya teman-teman ya, bisa dilihat di sini ada namanya shape layer 1, ini layernya gitu ya, ada terdiri dari konten dan transformnya. Ini bidangnya ya, shape-nya, objeknya gitu ya. Lalu di sini ada anchor-nya. Ya. Nah, kalau kita melakukan sebuah rotasi ya sebetulnya kalau kita double klik ya dia bisa aja rotasi di sini gitu. Tapi kalau kita tidak double klik ya, misalkan dari posisi seperti ini, maka dia akan berpatokan ke anchor yang di sini. Jadi kalau kita melakukan rotasi dia akan berpatokan di situ. Nah, ketika kalian melakukan sebuah transformasi, dia juga akan berpatokan ke anchor yang itu. Nah, sehingga ada baiknya ya kalian melakukan titik tengah dulu dari si anchor ini. Caranya ada dua cara ya. Kalau ingin manual itu klik yang ini. Jadi pen behind ini anchor point-nya kalian double klik aja di sini. Comment klik kiri double klik. Maka dia otomatis akan pindah di sini. Kalau kalian males untuk ngeklik terus, itu setting aja di sini. After Effects, Preference di General, lalu conteng di sini, Center Anchor Point in New Shape Layer. Kita conteng, supaya ketika kita membuat sebuah shape, dia otomatis akan berpindah ke tengah. Gitu. Nah, itu jadi lebih gampang ya ketika kita melakukan sebuah transformasi. Gitu. Nah, lalu kalau kalian perhatikan lagi di sini, ini ada banyak sekali ya hal-halnya gitu ya. Boleh kita kurang-kurangin dulu. Di sini bisa kalian klik kanan di sini. Di kolom-kolomnya ini, misalkan yang audio video feature-nya kita bisa matikan ya kalau kalian nggak mau, atau kalian bisa nyalakan lagi kalau kalian butuh gitu ya. Ya ada banyak sih yang bisa kalian centang-centang aja ya. Kalau kalian merasa nggak terlalu penting di label, ya tinggal dimatiin labelnya gitu ya. Ya ada banyak hal lah di sini. Nah, untuk sementara saya kasih template default dulu ya. Saya bisa jelasin satu persatu nantinya. Nah, di sini seperti biasa ya, di Adobe kalau mau zoom in zoom out tinggal Ctrl minus, Ctrl plus, itu juga dia akan bergerak. Untuk melakukan sebuah motion, biasanya orang menghafal shortcut-nya kalau di After Effects gitu ya. Misalkan melakukan sebuah pergerakan secara posisi, berarti shortcut-nya adalah P. Maka muncullah si stopwatch posisinya. Sama persis kan dengan si Adobe Photoshop tadi ya. Jadi kalian seharusnya udah nggak bingung lagi. Jadi kalau kita ingin melakukan pergerakan ya udah tinggal diconteng, lalu kita gerakan trackpad-nya, maka dia otomatis akan bergerak gitu ya. Nah, enaknya kalau di After Effects dia memiliki guide-nya di sini. Jadi dia ada guide seperti itu ya, di mana ini bisa kalian atur-atur. Ya, kita bisa atur sudut-sudutnya gitu ya, sehingga dia bisa bergerak
semau-maunya kita gitu ya. Di sini persis kalau kalian lagi ingat-ingat tentang pen tool ya di After Effects juga sama seperti itu cara kerjanya. Oke. Selain posisi, kalau kalian tekan P lagi, dia akan hidden, dia akan hilang atributnya. Kalau kalian tekan R, dia akan rotasi. Ya, kita bisa melakukan sebuah rotasi. Misalkan di sini kita ingin dia berputar, gitu ya. Kita ingin dia berputar-putar lagi. Ini derajatnya. Lalu di sini ada perputarannya ingin berapa kali, gitu. Ya, bisa diatur di sini. Ya. Jadi kalau dikombinasikan, ya dia akan jadi seperti ini. Gitu. Itu rotasi, lalu kalau ditekan R lagi dia akan hilang, lalu ada juga namanya scale, tekan S, kalau di scale ya dia bisa digerakin, dia bisa dibesarkan, dia bisa dikecilkan gitu ya. Lalu ya kita bisa atur lah pergerakannya ingin seperti apa. Ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ya dia kombinasinya akan seperti ini. Ya seperti itu ya. Kombinasi dari scale, position, dan rotation. Selain itu juga dia ada shortcut T, itu untuk opacity-nya. Tingkat transparansinya ya. Kalau kita kurangin ya dia akan hilang gitu. Dia akan muncul lagi seperti itu. Ya, begitu ya. Kalau kalian ingin cek-cek lagi ya dia ada dibuka aja di sini yang tanda panahnya dia akan muncul semua di sini. Dan anchor point-nya juga bisa ya diatur ya motion-nya ya teman-teman ya. Oke. Kalau di sini ada namanya konten, konten ini adalah objeknya sebenarnya. Jadi objeknya kita ambil contoh ya. Di sini misalkan kita utak-atik bagian stroke gitu ya. Berarti kalau ada stroke di sini, kalau kalian lihat di sini ada stopwatch-nya, berarti itu bisa di-motion-kan juga, sama modelnya. Jadi misalkan stroke-nya di sini kita orange ya, kita ganti, kita jangan lupa dinyalakan dulu stopwatch-nya, lalu kita ganti, misalkan di sini kita pengen dia warnanya warna pink misalkan gitu ya, maka dia otomatis akan berubah. Dari orange otomatis dia akan menjadi warna pink seperti itu ya. Jadi intinya sama aja sih kalau di bagian konten yaitu objeknya gitu. Selain dari stroke ya kalian bisa cari-cari sendiri di sini misalkan ada fill ya berarti tentang apa namanya fill dari birunya ini ya tinggal diganti aja. Opacity juga sama. Jadi dia bisa ngubah opacity dari transformasi bisa juga dari konten gitu. Efeknya sama nggak sama? Sama aja sih sebenarnya. Jangan dipusingin di bagian itu ya teman-teman ya. Bisa kalian eksplorasi aja di bagian konten dan transform, kalian bisa utak-atik lah di situ ada apa aja. Oke. Nah, saya ingin melanjutkan lagi. Di sini kan kalau kalian perhatikan ada detiknya ya, ada 0, 1, 2, 3 dan sampai 10. Karena kita settingnya tadi komposisi kita ada 10 detik gitu ya. Kalau kalian ingin melakukan sebuah pergerakan di sini, itu jadi bisa digeser. Itu kalau kalian tekan tombol yang di sebelah kanan huruf P di keyboard kalian, itu ada buka kurung dan tutup kurung. Kalau kalian tekan buka kurung, dia akan memulai starting point-nya di titik dari trackpad kita. Gitu. Jadi kalau dia nggak ada warnanya di sini ya, dia nggak tampil gitu. Kalau dia ada warnanya dia tampil, isi gitu, layernya ngisi gitu di timeline. Nah ini sebenarnya bukan motong, dia cuman mengubah starting point-nya aja. Tapi secara keseluruhan layernya itu masih ngelanjut di sini. Tapi masalahnya komposisi kita cuma 10 detik aja. Maka lanjutan dari ini yang overlap ini ya dia nggak tampil gitu. Kalau mau ending point-nya ada di sini, tekan yang tutup kurung. Maka dia akan muncul di sini. Nah, starting point-nya 0 detik, padahal dia harusnya di sini kan ya. Tetap aja dia akan mulai dari sini. Gitu. Jadi buka kurung, tutup kurung itu mengatur starting dan ending point-nya. Bukan memotong. Kalau mau motong, ya mau motong, itu tekan Alt, buka kurung, dia akan terpotong di sini, tutup kurung, Alt, dia akan terpotong di sini. Nah ini beneran motong, gitu. Ya teman-teman yang bedakan antara memotong dan mengubah starting dan ending point-nya.
kira-kira gitu. Ya, itu basicnya. Lalu kalau ingin diduplikat itu Command D, ya, Command D dia akan terduplikat. Kalian tinggal bisa geser di sininya. Ya, jadi dia akan ada 2 di sini, seperti itu. Kalau ingin motong itu Command Shift D, dia akan terpotong di sini. Ya, jadi dia akan benar-benar objeknya terpotong. Nah, seperti itu ya. Lalu, nah ini ada satu hal lagi yang fundamental ya teman-teman ya. Kita lihat di sini dulu. Di sini saya akan, kalau kalian mau geser nggak pakai ini juga bisa ditarik dari sini ya. Sebenarnya sama aja. Nah, di sini saya akan ngasih lihat gimana caranya untuk ngubah durasi dari keyframe gitu. Nah, karena ini terlalu renggang gitu ya. Misalkan kita ingin dia bergerak lebih cepat gitu ya. Kalau kita play di sini, playnya tekan spasi ya teman-teman ya. Kalau kita mau ngeplay di sini, kesannya kok dia agak sedikit lama gitu ya, misalkan seperti itu. Kita pengen dia lebih cepat misalkan. Oh ya, saya lupa juga ngajarin di sini ada yang namanya preview. Ya, jadi kalau kalian mau melakukan sebuah preview di sini. Nah, di sini saya kasih shortcutnya pakai spacebar, jadi dia otomatis ya akan nge-play. Kalau kalian merasa komputernya terlalu lambat, itu bisa di skip aja. Jadi dia akan ngelompat setiap 5 frame, dia akan lompat kayak gitu ya. Ya tinggal kalian setting aja di sini. Terus juga kalau di After Effects ya, kalau misalkan komputer kalian terlalu berat ya, itu artinya dia mengingat-ingatnya itu change-nya itu terlalu besar. Jangan lupa di sini ada namanya edit, ada namanya purge. Ya, all memorinya bisa kalian lepas aja. Nah, seperti ini aja dia udah makan 2,6 giga dari hard disk saya gitu ya. Kalau mau di clean up aja. Gitu. Maka dia akan lebih ringan ya, teman-teman. Oke, nah saya lanjutin lagi tadi. Di sini dia akan bergerak seperti ini ya. Mungkin kita berasanya terlalu lama gitu ya. Kalau ingin kita dekat-deketin antar keyframe-nya, kita bisa aja secara manual gitu. Karena prinsipnya adalah keyframe kalau berdekatan dengan keyframe selanjutnya, maka pergerakannya akan semakin cepat gitu. Semakin dia berjarak lebih berjauhan, maka pergerakannya semakin pelan. Kira-kira gitu ya prinsipnya. Nah, kalau kita play di sini, maka dari detik ini sampai ke sini kan nggak terjadi sebuah pergerakan apapun sebetulnya. Nah, secara posisi dia stay di situ. Oke. Nah, untuk ngatur jarak-jarak antar keyframe, itu kalian blok semua, lalu tekan Alt. Bisa kalian geser-geser. Nah, ini jaraknya dia proporsional, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, dia proporsional. Bisa kalian sempitkan, bisa kalian lebarkan. Kalau kalian nggak tekan Alt, dia bergeser secara semua. Gitu. Ya, itu beda kan. Oke, sampai di situ dulu tutorialnya. Kita akan lanjutkan ke tutorial berikut bagaimana cara mengimport file dari Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.